Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saharudin Sainuddin, kelas D25. Kali ini saya akan membuat video edukasi pembelajaran dalam rangka memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah PAI berbasis moderasi beragama. Dosen pengampu Bapak Joharudin SUD MHum. Kali ini saya akan membawakan sebuah tema, yaitu konsep moderasi beragama dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Definisi dan urgensi moderasi beragama menurut perspektif Islam dan kebangsaan. Moderasi beragama menurut perspektif Islam dikenal dengan istilah wasatiyah, yang berarti sikap tengah, adil, seimbang, dan tidak ekstrim. Al-Quran juga menyebutkan umat Islam sebagai umat wasatan, yaitu umat yang moderat. Moderasi beragama menurut Islam adalah cara beragama yang tidak berlebihan atau ifrat, dan tidak juga mengabaikan atau meremehkan, yaitu atau tafrid, melainkan mengambil jalan tengah sesuai dengan tuntunan syariat dan nilai-nilai kemanusiaan. Menurut perspektif kebangsaan dalam konteks moderasi beragama adalah cara pandang dan sikap beragama yang mengedepankan toleransi, kebersamaan, dan menghargai perbedaan demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Selaras dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kebebasan beragama serta hidup rukun antar umat beragama. Moderasi beragama dalam kebangsaan, menurut kebangsaan, adalah pendekatan beragama yang menolak kekerasan, ekstremisme, dan intoleransi, serta mendorong umat beragama untuk hidup berdampingan dalam harmoni. Urgensi moderasi beragama dalam perspektif Islam antara lainnya, satu, yaitu menjaga keutuhan ajaran Islam dari penyimpangan ekstrim kanan atau radikalisme dan ekstrim kiri liberalisme. Menguatkan ukhuwah persaudaraan Islamiyah, Watoniyah, dan Insaniyah. Yang ketiga, menjaga waqasyah syariah, yaitu tujuan luhur syariat seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, harta, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat, menjadi teladan umat terbaik dengan menunjukkan akhlak mulia, keseimbangan, dan kearifan dalam kehidupan. Selanjutnya, perspektif kebangsaan, yaitu menjaga keutuhan NKRI dari ancaman perpecahan dan sumber dari sikap intoleran dan eksklusif beragama. Yang kedua, memperkuat kohesi sosial di tengah masyarakat, majemuk suku, agama, ras, golongan. Yang ketiga, menjaga stabilitas nasional, karena konflik agama bisa menjadi salah satu pemicu instabilitas dan radikalisme. Yang keempat, mewujudkan cita-cita bangsa dalam pembangunan karakter dan peradaban yang damai dan berkemajuan.
Moderasi beragama merupakan kebutuhan mendesak baik dalam kerangka Islam maupun dalam kerangka kebangsaan. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin menganjurkan sikap keseimbangan, menjauhi ekstremitas, sedangkan negara Indonesia yang pluralistik memerlukan semangat toleransi agar kehidupan bersama tetap harmonis. Maka moderasi beragama bukan hanya sekedar pilihan, tetapi suatu keharusan untuk menjaga kerukunan umat dan kedaulatan bangsa. Selanjutnya ada nilai-nilai utama dalam moderasi beragama. Yang pertama yaitu toleransi, anti kekerasan, komitmen kebangsaan, dan juga penghargaan terhadap budaya-budaya lokal. Nah, keempat nilai tersebut adalah pilar utama moderasi beragama. Nilai-nilai ini merupakan titik temu antara ajaran Islam dan rahmatan lil alamin dan semangat kebangsaan Indonesia yang plural dan damai. Toleransi dalam konteks agama yaitu sikap menghormati dan menghargai perbedaan agama, keyakinan, pandangan, dan praktik ibadah orang lain tanpa harus menyetujui atau mencampur adukan akidah. Toleransi dalam konteks kebangsaan penting dalam menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia yang multikultural dan multireligius. Toleransi menjadi perekat sosial antar warga negara. Selanjutnya anti kekerasan dalam konteks Islam yaitu menolak segala bentuk kekerasan baik fisik, verbal maupun simbolik dalam menyampaikan atau menjalankan ajaran agama. Dalam konteks kebangsaan menjaga negara dari ancaman radikalisme, terorisme, konflik sosial, terus pendekatan persuasif dan dialog lebih diutamakan dalam kehidupan beragama. Yang ketiga ada komitmen kebangsaan, yaitu kesetiaan dan kecintaan kepada tanah air serta penerimaan terhadap ideologi negara Pancasila sebagai dasar hidup bersama. Dalam konteks kebangsaan, komitmen kebangsaan diperlukan untuk merawat, menjaga NKRI sebagai rumah bersama, menjunjung hukum nasional, dan terlibat aktif dalam pembangunan. Selanjutnya yang keempat, penghargaan terhadap budaya lokal, yaitu sikap menghargai dan mengakui bahwa budaya lokal selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Dalam konteks kebangsaan, menghargai budaya lokal sangat penting agar dakwah dan ajaran agama tidak bertentangan dengan jati diri bangsa, dan ini memperkuat integrasi sosial dan memperkaya kebudayaan nasional. Selanjutnya ada beberapa contoh nyata implementasi moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dalam lingkungan masyarakat, ada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, gotong royong, forum kerukunan umat beragama, termasuk saat perayaan hari-hari besar agama. Kita sebagai masyarakat harus saling menjaga toleransi. Yang kedua, dalam lingkungan kampus itu kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, kegiatan diskusi termasuk diskusi lintas agama, lintas iman. Kemudian unit-unit kegiatan kemahasiswaan, keagamaan. Berikut dalam lingkungan keluarga sendiri ya kita membiasakan berdiskusi agama secara santun, dengan sopan, ya. Terus mengajarkan anak-anak itu untuk saling menghargai, menghormati, apalagi perayaan hari-hari besar agama-agama lain. Jadi ada beberapa nilai yang kita bisa lihat dari contoh di atas, bahwa ada di situ ada toleransinya, anti kekerasan, komitmen kebangsaan, penghargaan terhadap budaya lokal, anti ekstremisme,
penguatan karakter, penghargaan terhadap keberagaman. Jadi moderasi beragama bukan hanya sekadar teori, tetapi bisa kita implementasikan melalui tindakan-tindakan, walaupun tindakan itu kecil, namun maknanya sangat dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti dalam lingkungan masyarakat, kampus, bahkan keluarga. Itu adalah tempat strategis sebetulnya untuk menumbuhkan budaya saling menghargai, saling menghormati, kemudian menghindari kekerasan, dan memperkuat persatuan dan dalam keberagaman. Selanjutnya, peran generasi muda dalam hal ini ya mahasiswa ya, dalam menjaga harmoni kehidupan beragama, apalagi di era digital saat ini. Di era digital yang serba cepat dan terbuka, peran generasi muda khususnya mahasiswa sangat krusial dalam menjaga kerukunan dan harmoni kehidupan beragama. Kemajuan teknologi informasi menghadirkan peluang besar ya, untuk kemajuan, namun sekaligus juga merupakan suatu tantangan yang nyata. Kenapa? Banyak sekarang terjadi penyebaran berita-berita hoax, ada ujaran kebencian, bahkan radikalisme berbasis agama. Peran mahasiswa itu bisa menjadi suatu duta moderasi beragama di media sosial dengan penggunaan yang bijak, yang baik, kemudian mendorong dialog lintas agama di kampus, menyaring dan mengkritisi informasi-informasi keagamaan secara kritis, menghidupkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sosial yang inklusif, kemudian membumikan agama sebagai rahmat dan inspirasi peradaban. Jadi generasi muda khususnya mahasiswa memiliki kapasitas intelektual, akses teknologi, dan semangat perubahan. Dengan memanfaatkan potensi tersebut secara bijak, mereka dapat menjadi agen harmoni beragama di era digital. Jadi moderasi bukan hanya sikap, tetapi menjadi suatu gaya hidup generasi beriman yang cerdas dan toleran. Secara pribadi ya, sebagai generasi muda yang hidup di tengah-tengah keberagaman, perbedaan, kebudayaan, dan cara pandang, ya saya menyadari bahwa moderasi beragama bukan hanya sekadar teori, tetapi sebuah sikap hidup dalam keseharian kita. Kita bisa belajar untuk tidak cepat menghakimi, kemudian untuk lebih banyak mendengar, kemudian mengedepankan rasa hormat menghormati, menghargai kepada terhadap keyakinan orang lain. Di dunia maya, bahkan di rumah sendiri ya, kita berusaha menjadikan perbedaan itu sebagai kekuatan, bukan sebagai ancaman. Bagi saya, moderasi beragama adalah kunci untuk menjaga hati tetap tenang, pikiran tetap jernih, hubungan sosial tetap harmoni. Karena hanya dengan jalan tengah kita bisa berjalan bersama, dan hanya dengan saling memahami kita bisa hidup damai dalam perbedaan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin ada perkataan atau ucapan, bahkan perbuatan yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.